lucky night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Jam-jam siang, jamnya mungkin waktunya kalian istirahat, tapi masih tetap fokus belajar. Itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi tetap pertahankan semangatnya. Coba tes sekali lagi boleh? Boleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Nah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat, bahagia ya. Masih insya Allah tanpa masalah. Jadi ibu lihat wajahnya hari ini cerah-cerah, senang ya, tidak ada keterpaksaan walaupun belajar matematika. Nah itu yang ibu harapkan. Jadi belajar itu bukan hanya menunggu dipaksa, tapi bagaimana belajar itu ditumbuhkan dalam hati kita sendiri. Nah belajar yang seperti itu nanti akan menumbuhkan manfaat yang bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi bahkan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, dicek dulu seragam rapi nggak? Rapi Bu. Rapi ya, bagus. Lutfi rambutnya baru, masya Allah, tambah cakep ya. Lutfi ya, ya aslinya memang udah cakep, rambut barunya rapi, makin tambah cakep. Seragam udah rapi, yang laki udah masuk ke dalam semua kan? Dalam celana ya, biasanya suka dikeluarkan ala-ala. Padahal kalian tuh kenapa sih harus bajunya itu dimasukkan ke dalam? Kalau sekolah tuh rata-rata begitu ya. Kenapa sih? Ada alasannya. Pertama kalian akan melatih, yang kedua membiasakan kalian untuk ketika nanti kan nggak tahu ya, yang namanya misalnya rezeki, nasib, takdir kedepannya. Bisa saja di antara kalian berdua ini menjadi orang-orang yang kerjanya di kantoran. Lihat setelannya, bagus kan, rapi, bersih, betul? Nah, ada sampahnya tuh. Ada ya? Alhamdulillah bagus. Karena kita di madrasah kuliah negeri Membawa ini sudah dibiasakan Kebersihan kelas datang dari depan gerbang, belajar salam sebelum dengan mulai gurunya, pembelajaran. kemudian menyapa, dan jangan lupa memungut sampah yang berserakan. Itu dibuang dari tempat sampah. Jangan lupa dari tempat dibawa pulang ke dalam laci, salah ya. Nah, oke, sudah ya, sudah siap. Coba kalau peralatan belajar sudah ada, bawa semua. Bawa apa yang dibawa? Coba yang disebutkan apa yang dibawa hari ini ya? Saya membawa buku tulis, pulpen, tip pensil, penggaris, penghapus, buku paket, dan handphone. Nah mantap, lengkap. Pulpen, pensil, untung segala cat pun tak dibawa. Cat pun dibawa, masya Allah. Nah tinggal ngecat, mewarnai apa saja diwarnai. Terus yang lainnya juga sama ya? Sama. Oke, kalau sudah lengkap, bersih kelasnya, badannya rapi, kondisi seragam juga rapi, siap juga buat belajar, udah mantap luar biasa. Nah, seperti biasa, tidak ibaratkan segala sesuatu yang kita mulai itu harus dimulai dengan membaca doa. Ya, silahkan hari ini siapa yang bertugas membaca doa? Abdul ya. Silakan Agung membaca doa dan baca surah yang sudah disampaikan
sampaikan dan terintegrasi dengan materi yang akan sebelum dipelajari. lainnya cukup itu membaca doa pembukaan. Yang lainnya tinggal mendengarkan surah, salah satu surahnya tinggal didengarkan saja di rumah. Silakan Abdul. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikad dainul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi dengan membaca doa hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang. Langkah kita ke depan, insya Allah selalu diridhoi oleh Allah. Jadi kenapa kalau dalam Islam itu kita sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk ketika memulai sesuatu kegiatan maka terlebih dahulu kita harus berdoa, artinya kita minta kebaikan dan keberkahan. Nah tadi Ahmad juga sudah membacakan salah satu surah yang ada di Al-Quran. Surah itu sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah kalau dalam tingkatan madrasah, baik madrasah aliyah, sanawiyah, maupun ibtidaiyah, ketika KSM tahu olimpiade yang KSM gitu ya, apa namanya? Sains madrasah, yang mungkin di sini juga ada yang ikut ya, terlibat aktif. Nah, belajar dalam setiap mata pelajaran itu tidak hanya mencakup materi yang kalian akan ikuti lomba, tapi akan ada namanya berkaitan dengan surah, berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Pokoknya yang ini yang terintegrasi, betul? Kemarin sudah simulasi ya? Sudah, bagaimana soalnya? Jawabannya ini ya, artinya ada yang terintegrasi kan soalnya kan? Nah banyak, jadi kalian itu dilatih bukan hanya menguasai salah satu bidang ilmu, tapi kalian juga menguasai berbagai macam bidang ilmu, pengetahuan, bahkan kalian juga bisa mengintegrasikannya dalam surah Al-Quran maupun hadis, gitu ya. Nah tadi apa sih kaitannya, nanti kita akan bahas di berikutnya. Nah sebelum itu Ibu minta kalian, kalau di pertemuan sebelumnya kita ada seperti challenge-nya menirukan gerakan yang ada di sini. Tapi sekarang nggak perlu menirukan, kalian artinya cuma menyimak, memperhatikan, ikuti dengan suara dan ikuti juga kalau bisa dengan gerakannya. Kalau bisa ya, kita cek dulu, perhatikan. Ya, sekali lagi.
ya, itu masalahmu masalah ibu juga. Jadi ngantuk ibu juga. Kalau kalian ngantuk, pasti gurunya juga ngantuk. Nah kalau gurunya ngantuk, nah siswanya juga ngantuk. Jadi kita punya keterikatan. Jadi ibunya nggak ngantuk, kaliannya juga nggak ngantuk. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang apa di situ? Fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini sebenarnya jadi matematika tuh seperti kalian melewati mau naik atas naik dari tingkat dasar, lantai dasar, mau naik ke lantai 2 misalnya. Kan lewat tangga nih, ibu gak bicara pakai lift atau eskalator ya, tapi tangga ya. Ini ibaratnya di zaman dulu. Nah, kan tangga itu harus dilewati step by step. Kalau mau lompat langsung 4 bisa nggak? Bisa. Tapi takut terjadi insiden atau kecelakaan, keselillah kaki kan, bisa patah kaki lah, bisa terjungkir balik lah kan, bisa tinggal di yang awalnya bentukannya wajahnya opal jadi Apersepsi. SpongeBob kan. Nah kan gak lucu. Nah begitu juga belajar matematika. Matematika tuh ada tingkatan-tingkatannya dan mereka berkelanjutan, berkesinambungan. Turunan fungsi aljabar ini materi sebelumnya adalah berkaitan dengan materi limit. Limit itu dipelajari dulu, barulah turunan fungsi aljabar. Itu ibaratnya sepupu sekali apa sepupu 2 kali lah. Jadi ada kaitan. Kalau kalian sudah bisa menguasai limit, maka kalian bisa memahami tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, artinya kalian sudah bisa menguasai turunan fungsi aljabar. Nah, yuk kita ingat kembali. Yuk ingat kembali. Apa sih yang perlu diingat? Gitu ya. Di materi-materi sebelumnya, kalian juga belajar ini tadi udah sampaikan, kan? Ya, belajar tentang limit. Nah, konsep limit itu bisa diterapkan menjadi dasar dalam pemahaman tentang turunan fungsi aljabar. Begitu. Jadi konsep-konsep limit bisa kita terapkan. Di situ kalau kalian lihat sudah terdapat jelas ya di sini. Limit tadi udah diingat materi limit ya. Sekarang kita misalnya ibu berikan suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah masak telur? Bagaimana sih tahapan dalam memasak telur? Coba. Bagaimana? Pertama, Pecahkan dulu. masak merebus dulu. Benar sih, kalimat itu yang agak keliru. Artinya merebus telur. Nah, merebus telur utuh. Nah, biar lebih jelas. Merebus telur. Yang pertama kita siapkan pengalamannya. Kemudian masukkan air ke dalam entah itu wajan, entah itu kuali, entah itu panci, entah itu kaleng. Misalnya ada lagi wajan, ada kuali, nanti siapa yang waktu kecil, zaman kecil tuh kan suka main apa namanya masak-masak dulu, bisa pakai kaleng yang begitu, benar kan? Ya. Nah, ini setelah diisi, misalnya panci itu dengan air secukupnya disesuaikan dengan jumlah telur yang akan direbus, betul nggak? Jangan telur 10 butir udah sampai penuh aja, air jangan ada ya, seperempat pun tak ada. Kira-kira matang nggak tuh telur? Ya, jadi setengah matang. Rupanya yang putihnya masih belum beku, kuningnya belum beku, enak nggak kira-kira dimakan? Selain gak enak, ketika dipecahkan, ada kuliti juga dia meleleh-leleh kemana-mana. Jadi bukan telur rebus nih. Nah, jadi setelah itu, setelah diisi dengan air, kemudian dimasukkan telurnya sesuai dengan jumlah yang diinginkan, barulah disimpan atau dimasak di atas kompor atau api. Nah, itu tutorial merebus telur. Ada nggak yang nggak bisa merebus telur di sini? Ada nggak yang nggak bisa merebus telur? Bisa ya? Bisa. Ya, yang bisa tuh kalau telur dinosaurus, kita nggak bisa rebusnya. Kalau telur ayam bisa. Nah, sebagai contoh nih, sebutnya telur tapi ketika udah kita masak, ya.
dikeluarkan dari panci perebus, tercatat bersuhu 110 derajat Celcius. Jadi ketika diangkat telur itu dari wajan, habis baru kemasan nih. Kalau kata orang Mempawah tuh apa namanya itu lagi panas-panasnya tuh. Nah, keluar ternyata berapa suhunya? 110 derajat Celcius. Kemudian telur tersebut diangkat dan didiamkan dalam ruangan terbuka yang suhunya 20 derajat Celcius. Ternyata setelah 3 menit di ruangan terbuka, suhu telur tersebut menjadi berkurang atau turun. Jadi 70 derajat Celcius. Nah, artinya ketika dia berkurang atau turun, terjadi perubahan itu tidak? Tidak. Terjadi perubahan atau tidak suhunya? Terjadi perubahan yang awalnya 110 menjadi 70. Berapa berkurangnya? 40 derajat Celcius ya. Nah, apabila telur boleh dimakan pada suhu 25 derajat Celcius, jadi kita bisa makan, manusia normal bisa makannya pas suhu telur itu 25 derajat Celcius. Sekarang masih berapa tuh 3 menit tuh? 70 derajat. Boleh dimakan belum? Belum. Kalau berdasarkan soalnya belum. Walaupun sebenarnya kita ada ilmu anti panas, tapi nggak boleh. Ini kan berdasarkan soal ya kita bicaranya. Nah, maka waktu untuk menunggu agar telur tersebut bisa dimakan berapa menit kan? Begitu kan pertanyaannya. Nah, ini masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Apakah hanya bisa turunan fungsi aljabar saja, Bu? Lah, tidak. Kan tadi aku bilang, limit bisa, turunan bisa. Tapi jika dengan turunan, langkahnya itu akan lebih singkat, padat, dan jelas. Bagaimana caranya, Bu? Nanti kita cek this out ya. Oke. Nah, tuh ada gambar nih. Dapatkah kamu menjelaskan keterikatan gambar di atas dengan materi yang akan kita pelajari? Apa tuh? Ini yang fotografinya siapa? Nah, MotoGP betul. Ini pembalap MotoGP. Saya tadi cuma ibu tak tahu nih. Kalian kan kenal siapa? Rossi. Siapa lagi? Mas Marquez. Siapa lagi? Lorenzo. Siapa lagi? Ducati. Ducati itu Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Ducati juga. Oh, ada lagi yang terbaru yang pemainnya itu siapa namanya? Yuda Pratama. Ada, yaitu kelas motor Astrea. Ya, di sini dari Indonesia. Kalau bisa motor Astrea menang di sini motor GP, itu bisa setahun udah kelar apa namanya infotainment menginfo kan. Ini yang apa? Roket. Kalau nggak salah kita juga punya roket ya, di mana ya? Punya? Roket apa? Roket yang buat badminton. Bukan. Kemudian ini yang ketiga, apa tuh? Gambar apa tuh? Ya, jadi orang sedang bermain ski. Biasanya ski itu bermain di daerah yang bersalju. Jadi dia bisa meluncur gitu. Dan nah, meluncur jangan coba-coba yang amatiran baru gak sampai ke Alaska misalnya kan, yang bersalju sombong semua main ski kan, meluncur tuh sangkut ke pepohonan dan nilai-nilai kan. Negara kita enggak, Bu. Mati sana. Dia mati sana tuh. Belum, kita tidak dibakar. Dia dikremasi. Tapi biasanya kalau di gunung-gunung yang bersalju itu ada misalnya manusia yang meninggal, entah itu nggak diketahui, misalnya meninggalnya terkubur dalam salju, biasanya lebih awet. Kan ada manusia salju yang ditemukan di salah satu gunungan kalau nggak salah itu usianya udah ribuan tahun dan masih utuh maksudnya nggak kalau biasanya kalau umumnya manusia itu kan udah hitungan berapa hari dan tinggal pecah-pecah kan, tinggal tulang gitu. Nah itu ribuan tahun masih dalam keadaan itu, ada wajah masih terbentuk. Karena apa? Karena suhunya dingin kan,
Jadi kalau dingin itu kan artinya bisa melakukan pengawatan secara alami. Jadi kalau kalian dari misalnya kalau pengen diawetkan pergilah dulu ke kutub sana ya. Nah jadi ada nggak kaitan di antara ketiga gambar ini? Apa kaitannya? Ya, apa? Kecepatannya, betul, kecepatannya, kelajuan bahasanya. Nah kalau dalam fisika, kecepatan dan kelajuan itu apa bedanya sih? Fisika itu, ya fisika. Itu belajar waktu SMP. SMP. Masa nggak pernah melewati SMP? Sudah. MTS. SMA. Hebat. Ini yang tadi yang bisa kepleset sama saya. Nah, jadi kecepatan dan kelajuan itu berbeda. Walaupun ketika dalam kamus bahasa Indonesia KBBI itu sama saja. Tapi kenapa dia berbeda? Bedanya adalah ketika kelajuan dia tidak ada arah yang dipertimbangkan. Kalau kecepatan selain dia menghitung besarnya berapa, dia juga ada arahnya atau posisinya. Nah, kalau kelajuan itu hanya ada besarnya berapa, tapi posisi atau arahnya nggak ada. Ya, itu ilmu yang sebenarnya tidak kalian dapati, tapi kita pura-pura nggak tahu. Penyampaian motivasi materi turunan fungsi Nah. aljabar dan integrasi surat Apa yang sih? dibaca pada saat Apa sih pembacaan manfaat awal. kita belajar turunan fungsi aljabar? Nah, apa manfaatnya? Ada manfaatnya. Jangan cuma belajar macam kayak gini, belajar ada guru. Kan banyak sekarang ya ada guru datang ke rumah, entah itu guru apa saja lah, nggak tahu ya, di dalam konteks yang negatif. Dia mengajarkan bahwa oh kalian harus dapat ilmu begini. Ilmunya adalah kalau kalian ingin dapat ilmu kebal, maka kalian harus mencari kepala orang sebanyak 3 yang dikorbankan. Secara akal itu masuk akal nggak? Dan sanggup nggak kalian melakukan ini? Dan untuk apa kira-kira tuh belajar ilmu kebal misalnya? Kira-kira untuk apa? Biasanya coba, misalnya kalau kalian berada di posisi orang yang ingin belajar ilmu kebal, buat apa sih? Menghindari musuh. Berarti dia punya banyak musuh ya? Makanya dia ingin punya ilmu kebal. Oh atraksi. Oh debus itu ada satu apa tuh? Ada kayak atraksi juga ya. Nah jadi gini, sebenarnya kayak ilmu itu sebelum kalian pelajari harus tahu dulu manfaatnya apa. Lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mudaratnya? Ya, kalau tadi kayak ilmu hitam itu lebih banyak manfaat atau mudarat? Mudaratnya kan masa 3 udah kepala, berarti kan dalam kepala konteksnya kan kalian harus menunjuk orang kan, gitu ya. Nah kan nggak mungkin. Nah itu dapatnya belum tentu kebal, ya. Di akhirat bisa dicatat tuh. Ya. Nungkar dan nakir. Emang kamu si Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu yang bikin nungkar dan nakir salting ya. Nah satu-satunya yang bikin nungkar dan nakir salting nanti baca saja di salah satu kisah para nabi dan khalifahnya. Nah ini manfaatnya adalah kalau kalian ingin berbisnis, punya transportasi, kalian bekerja di dunia penerbangan, ya, karena orang yang bekerja di navigasi, pernah nggak ibu cerita? Orang yang bekerja di navigasi, ada 2 pesawat yang bertabrakan, pernah nggak ibu cerita? Nah, jadi dalam satu misalnya salah satu penerbangan, misalnya disebutkanlah salah satu penerbangan contohnya Garuda, apalagi tuh Lion, apalagi itu gitu ya. Jadi kan ada satu tuh namanya tempat lapangan terbangnya. Nah di situ kan ada namanya yang tukang pengecek navigasi pesawat. Artinya dia harus mengetahui rutenya dari koneksi dari pilot, mungkin menyampaikan apakah saya boleh berapa ketinggian, apakah boleh saya melewati jalur ini. Nah kan ada tuh navigasi kan. Nah ada kejadian tuh satu pesawat
Satu pesawat ini membawa beberapa penumpang, kemudian ada barang, pesawat kargo sih sebenarnya. Nah saat itu dia meminta persetujuan dari si navigator itu, apakah saya boleh lewat rute ini di waktu sekian. Ternyata yang menggantikan itu orangnya itu sedang tidak standby. Dia kan berdua tuh, dua dalam dua jalur nih, ada berdua, satunya di sini buat tidur. Nah karena kedua-duanya itu dihandle oleh satu orang, sedangkan di sini dia lagi melakukan panggilan, ternyata di sini sudah ada yang minta persetujuan untuk terbang. Karena mungkin tidak fokus, namanya umat tiara, mungkin orang bisa fokus dalam beberapa pekerjaan. Akhirnya tuh lewatlah pesawat tersebut. Nah ternyata ada juga pesawat lain yang melewati rute yang sama. Akhirnya terjadilah tabrakan. Itu kalian bisa cek di salah satu channel YouTube terpercaya. Itu sudah menjadi berita itu tahun berapa itu Pak? Nah jadi tidak artinya seseorang itu ingin harus tahu manfaatnya belajar itu seperti apa. Untuk menjadi model transportasi aja kita harus tahu dulu penerapan materinya materi apa. Pengukuran suatu tempat, olahraga, programmer, mau jadi matematika, ini kan banyak nih. Rata-rata suka nanti jadi guru matematika, jadi ahli matematika, biasa fisika, itu kan yang kesukaan kalian semua. Kemudian ekonomi, nah untuk menghitung keuntungan maksimum dan minimum, gitu ya. Nah di sini udah tahu tuh apa sih manfaatnya sekarang. Kenapa surah tadi dibaca? Karena dalam surah Al-Rum ayat 30 tadi, selain dia mempelajari tentang menyatakan bahwa maka tatkala wajahmu terlurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah artinya fitrah, jadi begini, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ketika udah dijadikan laki-laki, berarti fitrah kita laki-laki. Jangan mengubah fitrah. Ya, betul nggak? Tapi kebanyakan ada nggak? Jantung jadi Yanti, ya. Jamaluddin jadi Amalia. Bukan, itu tenang tapi tergantung bisnis ya. Nah begitu. Jadi agama yang lurus. Nah ini berkaitan dengan konsep turunan karena dapat diilustrasikan, dapat kita gambarkan. Ketika dikatakan bahwa tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus. Nah ini artinya konsep pada turunan dapat diilustrasikan seperti mobil yang melewati jalan. Jalan itu disebut sebagai kurva. Nah itu ya dari surah An-Rum. Nah tujuan pembelajarannya adalah lalu kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sudah dijelaskan pada hari ini. Nah kemudian kalian dapat bersikap religius, bekerja sama, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, berpikir kritis. Kemudian selain itu dengan metode diskusi tanya jawab, kalian dapat mengamati melalui kegiatan literasi dalam permasalahan, menemukan konsep, menganalisisnya, mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kalian boleh mengomentari artinya sesuai atau tidak sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian terakhir kalian bisa mengevaluasinya. Kita mengevaluasi bersama. Nah, apa sih turunan fungsi aljabar? Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, kalian perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan ibu putarkan. Usah nangis. Siapa yang nangis? Disuruh nonton video pernah nangis? Yuda. Yudanya aku disuruh nangis. Bentar ya. Putarkan dulu. Kalian sambil siapkan HP-nya, karena ada beberapa yang ingin ibu tanyakan. Kalian boleh searching. Kalian
Google yang katanya tahu segalanya. Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang pertama, yaitu tentang konsep turunan fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Rupa fungsi Y sama dengan Fx. Di sini ada titik P, koordinatnya X1, Y1, dan ada titik Q, koordinatnya X2, Y2. Nah, jika fungsi Y sama dengan Fx ini kontinu pada interval X1 lebih kecil dari X lebih kecil dari X2, jadi kalau kalian dari titik P ke titik Q ini kurvanya lurus terus, tidak terputus, maka rata-rata perubahan nilai Y terhadap nilai X pada interval tersebut dinyatakan seperti ini. Jadi delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, kita kembali ke sini ya. Ini kan P koordinatnya X1, Y1. Jadi kalau kita tarik garis putus-putus ke sumbu X, ini X1, ke kiri Y1, gitu kan. Titik Q juga demikian, berarti ditarik ke bawah ini X2, ditarik ke kiri ini Y2. Maka selisih nilai X itu adalah delta X. Jadi delta X itu X2 min X1. Dan selisih nilai Y itu adalah delta Y. Delta Y itu Y2 min Y1. Makanya di sini delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu sama dengan Y tadi kan sama dengan Fx. Berarti kalau Y2 itu Fx2 min Y1 itu Fx1 per X2 min X1. Oke, sama dengan lagi. Nah, tadi delta X kan sama dengan X2 min X1. Berarti kalau X1 pindah ruas, jadi X2 sama dengan X1 plus delta X. Makanya di sini Fx2 diganti dengan F dalam kurung X1 plus delta X. Jadi Fx1 plus delta X min Fx1 per delta X. Oke, Pak ya. Nah, kalau seperti ini, jika titik Q digerakkan mendekati titik P, jadi titik Q ini diturunkan terus sampai mendekati titik P, sampai hampir berimpit dengan titik P, maka delta X mendekati 0. Dan delta Y per delta X ini dalam keadaan limit. Karena mendekati 0, limitnya limit delta X mendekati 0. Karena titik Q digerakkan mendekati titik P, hampir berimpit, hampir nempel dengan titik P. Oke, maka dinyatakan dalam limit seperti ini. Limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0. Ini tadi Fx1 plus delta X min Fx1 per X2 min X1 kan delta X. Jadi per delta X. Nah, limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X ini disebut dengan F aksen X1 atau turunan pertama fungsi Y sama dengan Fx di X sama dengan X1. Atau kalau secara umum, rumus turunan pertama fungsi Y sama dengan Fx itu Y aksen. Jadi Y aksen itu lambang dari turunan. Turunan itu punya banyak sekali ya, nama-namanya ada turunan, ada juga diferensial, itu sama aja. Diferensial sama dengan turunan, lambangnya pun juga banyak, bisa Y aksen, bisa F aksen X, bisa dy per dx. dy per dx ini didapat dari limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X. Kalau delta X yang mendekati 0, maka delta diubah menjadi d, jadi dy per dx. Oke, jadi Y aksen, F aksen X, dan dy per dx ini merupakan ketiga lambang dari turunan. Oke, sama dengan limit delta X mendekati 0, F X plus delta X, bukan X1, karena di sini secara umum F dalam kurung X plus delta X min Fx per delta X. Oke, berikutnya kita akan coba menurunkan rumus turunan fungsi aljabar dengan menggunakan contoh-contoh ini. Nanti kita lihat polanya sehingga bisa kita simpulkan. Nah, jadi kalau yang kalian lihat di bahan ajar yang sudah di-share pada pertemuan sebelumnya di grup WA atas, di bahan ajar tersebut sudah kalian bisa baca ada namanya, kalau kalian menemukan itu bisa saja dia bentuknya sifat-sifat atau bentuk umum dalam turunan fungsi aljabar. Nah, misalnya di sini ada dicontohkan di video ini ada definisi turunan pertama. Jadi kalau turunan pertama itu kalau diilustrasikan seperti ini, kita buat
Kalau itu bilangnya F yang ada torsinya. Itu ada satunya dengan big F aksen. Jadi kalau aksennya satu berarti turunan pertama, turunan ke satu. Itu kalau misalnya dalam keluarga artinya turunan pertama itu adalah anaknya. Ya, jadi F aksen atau F1 itu sama dengan anak. Jadi kalau misalnya dibuat begini, F aksen, 2 aksen artinya turunan ke 2. Jadi kalau diilustrasikan dalam keluarga itu artinya gimana? Cucunya, begitu ya, cucunya. Kalau F3 aksennya 3 berarti turunan ke 3. Nah, itu artinya dalam kalau keluarga itu cicitnya. Jadi begitu seterusnya sampai turunan keberapa yang diminta dari soal. Nah, di video ini akan dijelaskan bagaimana sih kalau bisa ditemukan bentuk umum itu, misalnya FX sama dengan C. C ini dilambangkan dengan konstanta. Kemudian FX sama dengan E. Berarti pangkatnya berapa di sini ya, B? 1. Kalau yang C, FX sama dengan E kuadrat, berarti pangkatnya eksponennya berapa? 2. Kalau yang D, FX sama dengan X pangkat 3, berarti eksponennya berapa? 3. Nah, lanjut kita Rumus turunan untuk fungsi aljabar. Oke, dengan definisi turunan, tentukan turunan pertama dari A, Fx sama dengan C. Dengan C ini adalah konstanta. Oke, kita kembali ke definisi turunan, yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dt per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 f x plus delta x min fx per delta x. Kita jawab dari soal A. Soal A itu fx sama dengan c. Nah, sebelum kita masuk ke rumus definisi turunan, ini kan fx-nya harus sama dengan c. Kita harus cari dulu fx plus delta x terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalkan fx sama dengan c, maka f dalam kurung x plus delta x berarti sama dengan apa? Sama dengan c juga, karena ini kan fungsi konstan. Mau kalian ganti bilangannya di dalam kurung dengan variabel atau bilangan apapun, hasilnya tetap sama dengan c atau konstanta itu, ya kan? Jadi fx sama dengan c, fx plus delta x juga sama dengan c. Jadi di sini kalau misalkan kita masukkan ke rumusnya turunan, di sini saya ingatkan lagi dalam dari turunan bisa c aksen, bisa f aksen x, bisa dt per dx. Saya lebih sering pakai yang f aksen x. Kita pakai f aksen x saja. Jadi di sini f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x, langsung kita masukkan berapa itu? C dikurangi fx itu c juga per delta x. C ini c kan 0 bagi delta x ya 0 ya, berarti di sini f aksen x nya sama dengan 0. Kita dapatkan jawaban soal A, jika fx sama dengan c ini konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Nih, jadi di video ini bagaimana kita menerjemahkan untuk turunan pertama fx, gimana sih f aksen dari fx itu f aksen 1 ya, jika sama dengan c itu konstanta. Konstanta itu artinya seperti apa? Konstanta itu artinya angka yang tidak disertai dengan variabel. Berarti angka saja berdiri, nggak ada temennya. Si variabel itu kan huruf, ya tahu ya, variabel itu misalnya A, B, E, Y, Z dan seterusnya. Nah, kalau konstanta itu hanya angkanya saja, bisa 1, 2, 3, negatif, 0 atau dalam bentuk pecahan. Nah, itu konstanta. Jadi ketika dimasukkan dalam aturan limit seperti pada definisi turunan di sini. Nah, kalau masukkan limit tadi, ketika fx itu sama dengan c, artinya f aksen x-nya jadi apa? 0. Nah, 0 ya? Benar. Coba misalnya ibu kasih contoh. Kalau fx-nya sama dengan 10, berapakah f aksen x? Kalau ini kan, kalau c-nya konstantanya, konstanta ini konstanta kan? Berapapun konstantanya, maka hasil f aksennya berapa? 0. Jadi kalau fx-nya 10, f aksennya berapa? Berapa? Berapa kali? 0. Pintar. 0. Kalau misalnya aku bilang fx-nya min 2, maka f aksennya 0.
Kita ke soal B. Sekarang fx sama dengan x, maka fx plus delta x ya sama dengan x plus delta x juga. Kita masukkan ke rumus definisi turunan, berarti f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x ya x plus delta x, min fx itu x per delta x. X min x kan habis ya 0 ya, tinggal delta x per delta x coret lagi berarti 1. Jadi f aksen x sama dengan 1. Kita dapatkan jawaban soal B. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Lanjut sekarang kita ke soal C. Fx sama dengan, Nah ini baru dapat nih. Ketika x pangkatnya 1, kalau fx pangkatnya 1, maka f aksen x-nya berapa jadinya? 1. Kalau misalnya ada di sini fx sama dengan 2x, maka f aksennya 2. Kalau fx-nya 3/2, maka f aksennya 3/2. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini kita masih tahap awal. Nah, selanjutnya ibu akan terlebih dahulu sekalian ibu cek kehadiran kalian. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok belajar. Jadi nanti ketika ibu cek presensi kehadiran kalian, kalian juga nanti tinggal kalau ibu bilang gabung ke kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi gabung saja dengan kelompoknya masing-masing. Tapi tunggu ada instruksi dari ibu. Nah, terlebih dahulu ibu cek dulu. Hari ini Laila Kaderina hadir. Mariani Salimun, Zahra Zetira sakit. Ya, kita doakan ya semoga Zahra Mengorganisasikan kelompok belajar sekaligus memeriksa kehadiran peserta lagi didik. dengan kita semua. Aman Amir, Yuliana, Ayu Ratna, Yesi Pratiwi, Muhammad Rijalul, Sakit gigi. Ya, kebanyakan makan bakso kayaknya. Muhammad Binta, Yuda Pratama, Lutfi, Aziza, Abdul Ahmad, Handra Alfian, Salsa Amalia, Lailatul Mufidah, Almi Sakal Kiana Mawaddah, berempat nih namanya langsung. Hermansyah, izin ya tadi ya? Oh izin ada keluarga nikahan. Mipta Dea, sama izin. Izin apa? Izin. Iza Puspanegoro, ada kegiatan ya? MTI. Ya, oke. Izin ya, berarti ada beberapa yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang misalnya ada kegiatan mau ikut lomba, kita doakan semoga menang, berjalan lancar. Yang ada kegiatan misalnya nikahan, dia jadi pagar bagus, dia jadi pagar ayu, ya udah semoga dia jangan segera menyusul, selesaikan dulu sekolah, kuliah dulu atau kerja dulu, gitu ya. Nah, langsung ibu sebutkan kelompok-kelompoknya saja. Kelompok 1, tapi belum gabung sekarang ya, ibu sebutkan saja. Harus diingat. Kelompok 1 Abdul Ahmad, Bintang, Ayu, dan Yesi. Sudah? Kelompok 2 Salsa, Mariani, Muhammad Lutfi, dan Laila Kadarina. Kelompok 3 Almi, Handra Alfian, Lailatul Mufidah, Mifta Dea, dan Iza Puspanegoro. Kelompok 4 Yuda, Amir, Aziza, Yuli, dan Hermansyah. Nah, nanti tinggal disesuaikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah,
sebelumnya. Nah, jelas sebelumnya. Siapkan hati kalian. Ibu kasih Memberikan tugas awal secara seperti mandiri. pretest tahap awal. Tulis nama. Nama saja ditulis ya. Tulis, silakan langsung tulis. Perhatikan yang di depan. Ada nggak gambar tuh? Ada 3 soal. Kalian boleh pilih salah satu saja yang bisa kalian selesaikan. Cari turunannya. Cari turunannya. Nah, sama dulu. Nih. Buku aku suku yang di situ, udah kelihatan. Nah, cari pilih salah satu. Kalau mau yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Silakan. Pilih. Ini dulu, ya. Nih, maunya nomor 1. Oke, biar seragam nomor 1 aja dulu semuanya. 3x kuadrat ditambah 4. Pakai konsep limit. Silakan dicek di bukunya, dari buku ajar bahan ajar, atau dicari referensi lain melalui Google boleh, melalui yang Twitter boleh, silakan. Tulis dulu soalnya. Waktunya Ibu kasih 5 menit saja. Pakai konsep limit ya, pakai konsep limit. Ya. Tulis dulu soalnya. Ditulis soalnya. Biar kalian nanti bisa konsep biasanya Ibu kalau ditulis soalnya bisa konsep di file menempel. Pakai konsep limit ya yang seperti yang dijelaskan di video tadi. Tulis dulu soalnya tak. Rapi-rapi tulisnya bintang. Karena bintang itu terkenal tulisannya paling rapi, Masya Allah ya. Nah, rapi, bagus tulisannya. Nah, itu ini yang nomor 1 ya. Yuda jangan sampai tinggi-tinggi nih Yuda, 1 ya. Satu aja, ambil 1 aja. Ya. Tulis dulu soalnya. Nah, langsung jawab pakai konsep limit. Nah, sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ini. Yuk. Pakai konsep limit. Gunakan jarinya. Biasanya tanda cari-cari info. Ya kan? Ini tidak dilarang malah nggak mau. Nanti kalau dilarang malah sembunyi-sembunyi. Cari pakai konsep limit. Ya, ada yang bertemu? Ayo main HP. Mana nih jawabannya? Ya, ini. Oh ya. Kok ini? Kok macam ini?
Silakan. Ada yang mau menjawab? Yang mau menjawab, Ibu kasih hadiah. Silakan. Yang mau jawab, Ibu kasih hadiah. Bisa pilih dari 3 ini. Mau yang mana sih? Ya, yuk silakan. Silakan. Ayo. Silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa yang bilang? Malah kalau nggak ada yang mau, main kasih hukuman. Nah, ayo. Kalau nggak ada yang mau jawab, kasih hukuman. Ayo, siapa? Siapa? Oh, silakan. Yuli ya? Yuli mau, oke. Hasil akhirnya saja Yuli. Dari konsep limitnya. Berapa? Berapa hasilnya? 6x pangkat 2. Yang lainnya gimana? Sama nggak? Sama. Tapi pakai konsep apa tadi? Konsep ini. Silakan Yuli berdiri sini, ambil pilih salah satu dari yang kamu. Oke, tepuk tangan dulu buat Yuli. Nah, ini pakai konsep ini tadi bantu sedikit, agak panjang penyelesaiannya. Jadi hasilnya 6x pangkat 2. Gimana aman, sama nggak? Sama, tapi malu ya? Malu. Oke, nah sekarang, di sini ada namanya soal. Nah, soal ini yang akan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ibu tidak meminta kalian mengerjakan yang nomor 1, tapi cukup nomor 2, 3, dan 4. Ini dianggap nomor 1 ya. Yang nomor 2 itu dianggap nomor 1, yang nomor 3 dianggap nomor 2, yang nomor 4 dianggap nomor 3. Kenapa demikian, Bu? Karena nomor 1 itu nanti Ibu jadikan bahan evaluasi. Oke? Oke. Sekarang silakan gabung dengan teman sekelompoknya. Mengorientasikan peserta didik dalam masalah tekstualitas berkaitan dengan materi fungsi aljabar. Yang kedua Bita, yang ketiga Ayu, keempat Desi. Kelompok 2 Salsa, Mariani, Muhammad Putri, dan Laila Alina. Kelompok 3 Almi, Bahagia, Renatu Nubida, Minta Dayati Nubida, dan Ibu akan membagikan kalian LKPD. Sebenarnya udah dibagikan juga lewat bisa download, tapi biar lebih enak baca di tulis nama kelompoknya, kelompok 1 misalnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu nama kelompoknya ya, sesuai dengan nama kelompok kalian. Diskusikan ketua kelompoknya siapa, kemudian nanti tulis nama anggotanya yang lain. Barang diskusikan ya. Siapa ketua kelompoknya? Oke. Dah. Bentar, aku kasih lagi kertas buat kelompok. Nih. Ini buat kelompoknya. Nama kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti gak usah nanti buat coret-coret. Nah itu buat coret-coret pribadi. Ini yang kelompok ya. Nah ini ketua kelompoknya siapa? Ahmad. Oke. Ketua kelompok 2 Santa. Ya, Membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya, Ami. Ketua kelompok 4 Yuliana ya. Yuliana. Nah, sebelumnya perhatikan dulu ke depan sebentar.
mendapati suatu permasalahan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan 16T dikurang T kuadrat, di mana S itu adalah satuan meter dan T adalah satuan detik atau sekon. Kecepatan partikel pada T atau detik atau sekon pada sama dengan 6 adalah berapa? Nah, itu untuk permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X dikurang 900 tambah 120X. Nah, ini satuannya dalam ratusan ribu rupiah. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Artinya begini, kita kan pengen kalau kita kalian jadi mandornya, kalau proyeknya pasti biayanya pengen sedikit, tapi keuntungannya besar, betul nggak? Nah, jadi supaya dihitung supaya sedikit, paling minim, paling kecil, itu berapa sih? Itu nomor 2. Yang ketiga, suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya total sebesar 75 tambah 2X tambah 0,1X pangkat 2 rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 40 rupiah, kita mah dengan berapa ya? Untuk setiap produknya, ini sengaja dikecilkan, makanya biar mudah dihitung. Maka laba maksimum, nah ini pasti pengen perusahaan tersebut pengen untungnya maksimal. Nah, silahkan diselesaikan ketiga konsep tersebut. Silakan. Nah, dibahasnya tadi mana itunya? LKPD-nya. Nah, ini buka dulu soalnya. Membimbing peserta didik dalam pendidikan dan penyelesaian masalah dalam kelompok belajar. Oke, mana? Berarti yang ini adalah untuk nomor 1 jawabnya. Nah, ini untuk nomor 2, ini nomor 3. Kan itu diganti itu nomornya sesuai dengan nomor yang bisa. Nah, ini caranya. Belajar happy sini. Ini yang rajin nih. Kelompok kamu mana tadi LKPD-nya? Nah, ini kan dari soal yang tadi itu berarti dia bisa di sini. Nomor 1 yang itu nomor 2 yang nomor 2 yang tadi, yang nomor 2 yang harus nomor 3 kan di sini. Nomor 3 itu berarti nomor 4-nya di sini. Nah, hasil yang coretan kamu tadi mana? Tinggal disalin yang di sini kan. Misalnya si Gita tulis nomor 1-nya. Dan kalau yang
Mari kita coret. Kalau supaya lebih cepat, membuatnya saya di sini. Kemudian kita nah, tinggal dulu satu. Setelah itu masuk ke sini. Nomor 2 kita. Maka hasilnya maksimal yang dihasilkan sama dengan 3.535 dengan nilai X 190. Ya, dari sini, dari yang X sampai sini A. Rapi-rapi, ya. Rapi dulu. Nggak usah. Nanti ini tidak perlu dijelaskan. Nanti kamu ini kan nggak menjelaskan di sini ya. Ini tulis ini ya. Oke. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Iya, ini apa sih? Ini saja. Bu sambil kirimkan bahannya lagi ya, kirim ulang. Bahannya udah dihapus. Oke, udah. Ada yang udah selesai nomor 1?
Belum, kelompok 2 belum. Kelompok siapa yang mau menjelas atau mempresentasikan nomor 1 terlebih dahulu? Ayo Bu. Oke, kelompoknya Abdul. Kelompok 1 ya? Kelompok Abdul atau gini, Abdul supaya kamu nggak mau tulis apa mau kamu kirimkan ke WPK? Kalau kirimkan lewat WA, sudah tampilkan, kamu tinggal jelaskan. Lewat WA Bu. Nah, nanti kamu tinggal bacakan saja ya. Ya. Kirim dulu, Ibu. Kirim dulu. Nah, Nah Bu. ya. Kirim dulu, tes dulu. Gak ada suaranya masuk ke WA-nya. Kirim dulu WA-nya. Oke, ya masuk. Bentar. Ya ini ya. Ya. Ini aku. Nih. Oke. Silakan. Abdul Ahmad silakan ditemani oleh temannya dengan bintang, boleh maju 2 dengan orang. Gantian menyajikan dia menjelaskan Dalam bentuk presentasi. Mantap. Kan aku tak maju. Maju di dua. Kecepatan saat tes. Nah, oke, sebentar. Perhatikan. Perhatikan. 3 dibagi 2 angka 2 angka sama dalam kurung 3 dikali 8 tambah 1. Ya, terus 3 8 sama dengan 3 per 2 akar 25 sama dengan 3 per 10 sama dengan 8 sama dengan 0,8 ya. 0,3 per detik. Ya, oke. Jadi bintang di mana bintang? Sini. Jangan gitu dulu. Diri dulu Ahmad sebelahnya Abdul. Nah, jadi kecepatan ke berapa detik itu bintang? Kecepatan ke berapa? Ke 8. Tinggal dimasukkan ke persamaan awal bintang. Nah ini persamaan awalnya gimana bunyinya bintang? 3 buka kurung. Ya. 3 per 3 per 2 akar 3 Ya. tambah 1 kurung titik. Nah, ya, jadi ini bintang peroleh dari kecepatan partikel awal yang sudah disesuaikan dalam aturan turunan. Gitu. Nah, ya sekarang hadap ke depan, silakan Ahmad dan Bintang. Jadi ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Abdul. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 atas nama Mariani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja ya. Berdiri aja. Nah, gitu. Oke. Nama saya ini dari kelompok 2. Ya. Hasil dari kelompok kami, hasil kami dari model per skor sampai 8 skor, sehingga si 8 skor sama dengan 3 per 2 akar 25, sama dengan 3 per 2 kali 5, dengan 3 bagi 10 dapatnya 0,3 skor. 0,3 skor. Jadi artinya Yani itu langsung membuat 3 per 2 dikali akar 25. Berapa akar 25? 5. Nah, berarti 3 per 2 kali 5 berapa? 3 per 10. Nah, artinya 3 dibagi 10 hasilnya berapa, Abdul? 3 bagi 10 berapa? 0,3. Ada kelompok lain gimana? Berarti sama ya hasil jawabannya? Sama. Oke, kelompok lain tidak ada yang menanggapi? Sekarang berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, kelompok berarti tadi yang mana kelompok 1. Karena dicatat ketika kegiatan kalian aktif harus tidaknya dicatat ya. Lanjutkan lagi nomor 2
kelompok mana yang lebih maju? Kelompok 2, oke silakan. Ketua kelompoknya siapa? Salsa. Salsa tinggal tuliskan saja ya San. Tulis saja di papan tulis ya San. Biar yang lain bisa melihat. Kelompok lain silakan menanggapi. Yang lain perhatikan. Kelompok terbaik Ibu traktir mie ayam. Ya, yang kelompok yang tidak terlalu baik Ibu traktir esnya doang. Iya, es tehnya saja ya. Kemudian kelompok yang tidak termasuk kategori pertama dan kedua, berarti Ibu traktir batu esnya saja ya. Oke? Siap ya? Ya, jadi harus aktif, harus kerjasama dalam diskusi. Nah, perhatikan. Silakan Salsa untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya dari permasalahan soal nomor 2. Oke. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 900x tambah 120. Fxn x sama dengan 6x dikurang 900. 6x dikurang 6x sama dengan 900 sama dengan 0. 6x sama dengan 900. X sama dengan 900 per 6. X sama dengan 150 hari. Ya, jadi jawabannya untuk kelompok Salsa itu berapa? 150 hari. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Oh iya, kelompok 4 atas nama Yuda Pratama. Silakan. Ini saya dapat hasil akhirnya X sama dengan 1200 dibagi 6 sehingga hasilnya X sama dengan 200 hari, Bu. Oh begitu ya, berarti itu hasil diskusi kelompok 4. Hasilnya berbeda di bagian penyelesaian di X-nya sama dengan 200 hari. Nah, jadi artinya begini, jadi begini aja. Caca sudah memasukkan terlebih dahulu FX awalnya. Berapa FX awalnya? Abdul, berapa FX awal nomor 2? FX-nya berapa? 3x Kuadrat. 2 dikurang 900x ditambah 120. Nah, kemudian setelah diturunkan menjadi berapakah dia? Amir? Nih, setelah diturunkan menjadi berapa ya? Jadi apa? 6x? 6x? 6x jadi berapa? 6x dikurang? Oh iya, jadi 6x dikurang 900. Jadi gini. Jadi artinya 900 dibagi 6 berapa? Jelaskan. Jadi 900 dibagi 6 itu hasilnya 150. 150 hari begitu ya kelompok lain. Jadi jawaban akhirnya itu 150 hari dapat adaptasi dari sini. Oke, ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi? Sama? Kelompok Abdul gimana sama? Sama. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, nomor 2 berarti yang kelompok 4 diperbaiki dulu hasil akhirnya ya sama. Ya, jadi itu dari situ di hasil akhirnya saja harusnya 150 jadi 200 gitu ya.
kelompok 3. Kelompoknya Ani Saka. Ani kirim di WA atau mau ditulis? Kirim WA aja ya Ani. Atau mau ditulis? Kirim ya Bu. Oke. Kirim dulu WA-nya. Oke, ini ya. Oke. Nah, berdua, satu orang yang bacakan soalnya. Andra Rian, silakan maju. Satu orang membaca soalnya. Ayo Andra Rian, maju. Baca aja soalnya, nanti Ali yang juga menjelaskan diskusinya. Ya soalnya di sini. Perhatikan yang lainnya. Suatu perusahaan menghasilkan X dengan biaya total sebesar 70. Kita perhatikan. 75 tambah 2 X tambah 0,1 X 2 rupiah. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 40 rupiah untuk setiap produknya, maka laba maksimum yang diperoleh adalah. Nah, silakan Andra Rian, silakan dulu tinggal kami jelaskan. Laba adalah harga jual dikurangi dengan biaya total. Harga jual untuk X produk adalah harga jual sama dengan 40X. Fungsi laba Fx sama dengan harga jual dikurangi biaya total. Fx sama dengan 40X dikurang 75 ditambah 2X ditambah 0,1X kuadrat. Fx sama dengan 38X dikurang 75 dikurang 0,1X kuadrat. Maka nilai laba maksimum yang diperoleh adalah 3.535 dengan nilai X 190. Dengan nilai X 190. Silakan kelompok yang ingin menanggapi hasil presentasi atau hasil diskusi yang telah dipresentasikan dari kelompok 3, maaf. Siapa? Kelompok mana yang ingin menanggapi? Kelompok? Oh iya, kelompok Juliana, silakan Juliana. Oke, di sini saya kenalkan nama saya Juliana dari kelompok 4. Jadi di sini saya juga mendapatkan nilai maksimum laba itu 3.535 dengan X sama dengan 190 sama sih. 190 artinya berarti sama. Bagaimana kelompok lain, kelompok salsa? Sama Bu. Sama. Lutfi sama Lutfi. Hasil akhirnya 3.000 berapa Lutfi? Kelompoknya Lutfi hasil akhirnya berapa? 3.535. Dengan X-nya berapa Lutfi? X-nya 190. Oke, sama ya. Yang lain ada yang berbeda enggak? Ada berbeda enggak? Sama. Sama semua. Oke, kalau sama semuanya, silakan beri tepuk tangan dulu buat. Nah, sudah. Kalau sudah, tuliskan hasil akhir di semua di LKPD udah. Ya, hasil akhirnya udah di LKPD masing-masing. Ya. Kalau sudah, kalau sudah dituliskan, kumpulkan LKPD-nya di depan. Ya, kumpulkan dulu. Ya, kumpulkan dulu. Nah, kelompok 2. Lanjut, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 ya, kelompok 3, kelompok 4. Ada? Kalau sudah, nah, kalau sudah, sekarang kita kalian ibu berikan
mencari pasangannya. Tuh, lihat di sini nomor 1 tuh, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau 5x kuadrat, nah jadi kita simpulkan dulu sebelum Ibu kasih soal apa namanya? Bentar. Simpulkan tahap awal dulu ya. Tahap awal. Evaluasi. Caranya jadi perhatikan dulu, ini kan udah pandai nih semuanya, udah bagus ya, hebat luar biasa. Nah sekarang untuk turunan itu bisa digunakan dengan 2 cara, bisa dengan konsep limit atau aturan limit, atau dengan aturan turunan fungsi aljabar. Nah tadi udah menggunakan konsep limit, caranya panjang ya. Nah kalau dengan turunan fungsi itu ada yang sederhana seperti yang kalian kerjakan tadi. Ketika kalian ditemukan dengan fx itu c konstanta, maka f aksen x-nya adalah berapa tadi? Berapapun kalau dia konstanta, itu kan hasilnya 0. Nah, masih ingat bagus. Kalau fx-nya begini, x berarti dia ada variabelnya, diturunkan. Caranya adalah yang seperti yang kalian jelaskan tadi, koefisien dikalikan dengan pangkatnya. Koefisiennya berapa di sini? 1. Pangkatnya berapa di sini? 1 kali 1. 1. Udah. Kalau fx tadi, misalnya begini, kalau 2x, f aksen ini diturunkan jadi apa? 2. Kalau fx-nya 10x diturunkan jadi 10. Dasar. Kalau lagi, misalnya dia 3x kuadrat, f aksennya 6 nah tinggal lebih apa kan tadi? Jadi 3 kali 2 berapa? 6. Pangkatnya akan berkurang 1 secara otomatis. Berapa kurangnya? 1. Pangkat 1. Satu lagi. Misalnya dia 4x pangkat 3. F aksen x-nya berapa? 12. Pangkat berapa eksponennya? 2. Sudah? Sekarang di kertas kalian masing-masing kerjakan nomor ini, nomor 1. Pilih, cari jawabannya di mana. Yang 5x pangkat 4 mana sih temannya jawabannya begitu. Ya gampang. Kan bintang Bu. Ayo cepat. Cari itu yang dicari. Nah, ini pelajaran Itu soalnya. seru ya. Jadi bentar lagi kalian naik ke kelas 12. Subhanallah, Masya Allah. Satu tahun lagi teman. Ya. Ibu karena ini katanya ada bisik-bisik di telinga ibu mudah, jadi 3 menit pasti selesai. Oke, ya, selesai ya. Ayo, yang benar nanti yang mau jawab ibu kasih ini masih ada 2 lagi. Hadiah. Pilih. Apaan tuh? Nomor 1 aja. Ini misalnya ini pasangan dengan siapa sih? Hari ini pasangan dengan siapa? Hari ini dengan siapa? Oke, siapa yang mau maju? Ayo silakan. Ayo, ini silakan dulu ya. Yang cepat. Nah, habis bintang kalah. Kena jurus sekali. Iya. Saya Bu. Selamat. Memberi reward. Tuh dengan ya. Oke. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Tunggu ya Yulia, duduk dulu ya Yulia. Kan harus dicek benar apa tidak. Ada nggak option yang lain selain yang Yuli jawab? Ada? Tidak ada. Tidak. Bintang mana bintang? Kayaknya gemes sekali bintang mau maju. Enggak tak sambung. Nah coba itu lihat. Ya siap. 5x pangkat 4 berarti berapa? 20x pangkat 3. Oke benar. Oke. Lanjut yang kedua. Ini 60. ya min
2. Min 60 pangkat 2. Oke, benar. Yang kedua. Udah pasti. Yang ketiga benar dan enggak gitu pasangannya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Yuli. Gimana yuk? Gimana yuk? Oke, biar lengkap benar. Tadi udah dapat pulpen berarti yang mesti ya. Ini serius, nggak disetting-setting ambil ya. Biar nggak akan dibalas lagi. Oke, sudah paham? Sudah. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama tadi. Turunan fungsi aljabar dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan konsep limit. Yang kedua, dengan menggunakan aturan turunan fungsi aljabar. Karena aturan turunan fungsi aljabar seperti ini. Kalau f(x)-nya c konstanta, maka f aksen x-nya 0. Kalau f(x)-nya e, maka f aksennya 1. Kalau f(x)-nya 3 kuadrat atau e kuadrat, maka f aksennya 6x. Ya. Bisa dipahami artinya? Kalau pakai konsep turunan, koefisiennya dikalikan dengan koefisien dikalikan dengan siapa? Dengan pangkat. Begitu ya hasil dasar ini. Nah, pangkatnya akan berkurang berapa? 1. Berkurang 1. Bisa dipahami? Bisa. Nah, bisa. Jadi sudah bisa disimpulkan bersama-sama. Belum balik. Oh, masih beberapa menit lagi. Mari kita berefleksi. Refleksi. Jadi ibu kirim dulu. Nah, di grup link refleksi kalian bisa isi, waktunya hanya 5 menit ya. Tapi sambil mengisi, nanti setelah itu ibu akan nanya ke kalian. Dah, silakan cek lihatnya. Centang-centang, kalian bahagia enggak? Bahagia. Sudah belajar hari ini. Senang. Apa yang udah kalian pelajari dari situ? Isi-isinya. Oke. Oke. Udah ada yang ngirim tuh. Udah diisi? 1 menit lagi, nggak usah lama-lama. Hari mau hujan, kalian mau pulang. Waktunya juga sudah bersisa berapa menit. Udah? Oke, kalau sudah sekarang ibu tanya dulu terlebih dahulu. Tanya dulu ke Lutfi. Bagaimana rasanya hari ini belajar? Senang apa tidak? Luar biasa. Senang. Tapi senangnya nggak kelihatan senang rasanya. Ketolong sama wajahnya capek bener ya. Belum makan. Oh, belum makan. Karena kalau ibu belum nanti kasih tahu kelompok terbaik ya nanti bentar lagi. Nah, gimana Bintang belajar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Senang? Senang. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Abdul? Materi tentang turunan fungsi aljabar. Jadi turunan fungsi aljabar itu dapat diselesaikan dengan berapa cara? Turunan fungsi aljabar diselesaikan dengan 2 cara. 1 dengan konsep limit. Yang kedua dengan aturan turunan fungsi aljabar. Nah, begitu. Jadi yang kalian dapatkan gimana rasanya belajar dengan menggunakan problem based learning hari ini? Senang nggak? Bisa dipahami? Apakah tertekan suruh presentasi ke depan? Ya. Apakah dengan diskusi seperti ini yang menyenangkan dan bisa menemukan hasil yang sesuai? Ya, menyenangkan, dapat hasil yang sesuai. Yang pertama, apa yang belum kamu dapat di hari ini belajarnya? Kamu tadi ada sedikit keliru ya hasil diskusinya. Jadi kenapa tuh sampai bisa keliru dalam menjawab? Apakah tergesa-gesa? Salah membagi hasil. Jadi artinya itu karena kurang fokus dan kurang teliti. Jadi diskusinya juga tidak berjalan dengan alur. Jadi kalau cuma hanya 1 atau 2 orang tidak terlibat aktif keseluruhan, nah itu kadang tidak ada, ibaratnya tidak ada masukan dari teman yang lain ya. Jadi tapi sejauh ini bagaimana yang dirasakan? Senang alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangan. Di pertemuan
Tapi berkaitan dengan aplikasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, menerapkan dengan aturan fungsi. Ya. Kemudian materi selanjutnya lagi kita akan belajar tentang integral. Integral itu saudara satu mama dari ayahnya si Linik tadi. Paham nggak kalian siapa? Paham nggak? Udah. Jadi bahan ajarnya akan ibu kirimkan di grup seperti biasa. Kalian bisa dipelajari di situ. Jadi nggak harus belajar pas di sekolah, nggak harus belajar bersama ibu saja. Kalian bebas mencari referensi yang di mana saja, di luar-luar juga. Gitu. Nah, terlebih dahulu ibu ingin mengecek tadi belum rasanya ibu pas ice breakingnya belum terlaksana dengan baik. Lihat, perhatikan ya anak ya. Gimana tadi? Gimana ada sang-sangnya? Sang-sang guri-guri sang-sang 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 guri-guri sang-sang Ice breaking. Guri terakhir berdiri loh semuanya. Kalau mau dapat cuma es batunya oke, sudah siap? Sudah. Ajak ke ibu semua. Oke, biar nanti videonya bagus. Kembalikan posisinya. Bawa tangannya. Itu tidak cukup ya. Setelah udah berjoget-joget ria, ibu sudah memberi kalian tugas rumah. Tugas rumah itu berada di bahan ajar. Kalau kalian lihat ada di bahan ajar, di paling bawah itu ada tugas rumah. Ya, tugas rumah itu kalian kumpulkan paling lambat hari ini sampai jam 23.59. Jam berapa betul? Jam 12 malam kurang 1 menit. Oke, kumpulkannya nanti di Google Form. Nanti langsung masuk ke Google Drive ibu. Jadi nggak sulit, kalian tinggal cari hasilnya, kalian foto, kirimkan. Siap? Siap. Oke. Nah, quote of the day hari ini, kunci belajar. Kunci belajar. Menghargai dan tepati masa jelas akan merasa menggunakan kecerdasan akal dan perasaan. Dia belajar yang sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Orang yang sukses adalah bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang gagal tapi mencoba bangkit kembali meskipun berpuluh-puluh sampai kesuksesan itu datang pada dirinya. Jadi jangan sampai misalnya ada guru pintar, sukses, kalian nggak tahu dia jatuh bangunnya seperti apa. Jadi berlatihnya seperti apa? Kenapa guru itu terlihat pintar, bisa menguasai semua materi, bisa bahkan di luar kepala nggak harus bawa buku lagi, sudah bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan karena berlatih. Jadi matematika itu konsep penting belajarnya adalah sering-sering berlatih. Ingin menguasai matematika maka sering berlatih dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, oke.
Oke, 3 menit lagi kita Balik. pulang. Sekarang silakan membaca doa dipimpin oleh Hati tadi. Baca doa pulang seperti biasa. Bersyukur dan Doa mulai. Siapkan. Zainul Jaman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan bersalaman. Nah, silakan pulang dimulai dari Yuli. Pulang. Kita mau datang. Hati-hati di jalan. Lanjut, Bintang. Ya, karena kita mau kasih. Oh. Ya tunggu dulu sama Kamil sama Yuda, Lutfi. Ibu minta bantu selesaikan. Udah.